Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang tadi gerimis ini, jadi gerimisnya masih air, alhamdulillah ya. Kalau tadi dari Boyolali itu biasanya wah hujan masih gitu, si hutan banyu, si pulang, si berani pulang nih Pak Dikin ya. Hutan banyu, PP, masa takut sama air kata teman-teman. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan lagi untuk mengaji. Jadi ngaji kita ini amalan yang bisa menjadi salah satunya adalah kafarat bagi dosa kita. Jadi karena termasuk nanti di bahasan kita salah satu fadilah dari yang namanya istighfar adalah menjadikan amal soleh kita itu kalau kita punya dosa diganti dengan itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan kemarin tentang istighfar baru separuh ya. Jadi katakan bahwa istighfar itu adalah permohonan ampunan, mengajukan permohonan amnesti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kata ghafaro kemarin Mas Isa sudah mencari linknya itu. Ternyata ketemu, saya aja nyari kadang nggak ketemu malah Mas Isa ketemu. Jadi istighfar itu wazan ghafaro ditambah alif sinta ya, istighfar punya faedah tolabiyah, mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al istighfaru ya'kulu dzunuba kama ta'kulun naru al hataba al yabis. Itu akan memakan dosa. Jadi dosa itu makanan ya. Dimakan itu, dihabiskan oleh istighfar kita. Selama satu hari, satu malam, dari mulai melek sampai nanti merem lagi mungkin ya, kita tidak lepas dari dosa. Dosa itu kadang ada yang dosa bersifat lahiriah, ada dosa yang juga yang bersifat fikriyah, dosa yang bersifat batiniyah. Dan kita minta ampun semua itu istighfar. Pada saat kita istighfar itu menjadi sesuatu yang memakan dosa-dosa kita tadi. Diibaratkan kata Nabi, kama ta'kulun naru al-hatab al-yabis. Sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Jadi kayu itu kalau kering, kena bara sedikit saja, tambah angin ya, itu bisa habis kayu itu ya. Kadang kalau kita lihat gunung itu terbakar hanya gara-gara sepuntung rokok, sedikit membakar. Artinya hanya sedikit itu bisa membakar semua yang luasnya berhektar-hektar. Nah istighfar kita, kalau istighfar kita betul, maka bisa membakar habis-habisan itu. Dosa semua itu. Itulah istighfar. Sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Apa syarat istighfar? Ya, astagfirullah itu bentuk kalimat permintaan ampun itu ya astagfirullah. Malah ditambahi astagfirullahaladzim. Kalau dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali itu menyajikan sebuah doa istighfar. Ini kadang kita sering dengar ya, orang di kantor sebelum memulai aktivitas pekerjaan kita didoakan oleh salah satu pendoa itu. Salah satu pendoa. Ini doanya bahasa Arab. Nah, kemarin di kantor di Boyolali itu ada yang doa bahasa Jawa itu ya. Spesial itu. Ya karena Tuhan, khususnya waktu Tuhan bangsa. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengisahkan Nabi Muhammad membaca doa. Man qala subhanaka zalamtu nafsi.
Ini doanya, subhanaka zalamtu nafsi, ya Allah maha suci engkau, maha suci dari segala kekurangan. Allah itu tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah buat kesalahan. Kita yang salah, ya. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, apa pernah engkau tertidur, ngantuk? Kemudian jawabnya ya tidak, oh tidak, gitu enggak. Tapi Nabi Musa disuruh memegang gelas. Yang gelas itu diisi air. Nah, suruh megang terus gelas itu. Nah, tentunya manusiawi sifatnya ya. Ada capek, ada ngantuk. Nah, ketika capek ngantuknya itu, tiba-tiba tangannya melepas pegangan gelas tadi itu. Cuman mungkin gelasnya enggak gelas keramik kayak sekarang ya. Gelasnya gelas tembikar zaman dulu. Nah, lepas. Nah, Pak Sodikin bayangkan gelas apa namanya, gelas hadiah dari kantor. Ada cap KBP-nya mungkin. Nah, lepas itu pecah biar itu, kaget tiba-tiba anak Musa. Tiba-tiba pecah dan tumpah itu isi gelas itu air. Nah, itulah analogi umpamanya Tuhan itu tidak maha suci, tidak lepas dari sifat kurang, maka bagaimana dunia ini? Tiba-tiba Pak Sodikin pas Tuhan ngantuk tiba-tiba berada di Pekalongan, tiba-tiba mutasi ke Pekalongan, itu kan asik. Ya, kalau mutasinya ke ya, kalau mutasinya ke Merkurius gitu, ke Venus kan bahaya juga. Nah, itulah Tuhan. Dan itu menjadi salah satu sebab ya, sebab nuzulnya ayat kursi, la ta'khudhu sinatun wala naum. Tidaklah ngantuk dan tidaklah tidur itu menghampiri Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sifat ngantuk, sifat tidur itu tidak menghampiri itu. Nah, kalau kita ya beda. Kalau kita kan dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, tidur kok cuma dikit. Nah, subhanak maha suci Allah dari segala sesuatu yang bersifat kurang tadi. Kemudian setelah kita memuji Allah, kita menyadari bahwa kalau Allah maha suci dari segala kekurangan, kita menyadari bahwa kita tempatnya kurang. Kita itu penuh kekurangan, penuh kesalahan. Nah, kalau sudah salah ya ojo ngayal. Biasanya gitu. Orang kalau sudah salah ngayal karena malu ya. Kita diajari tidak malu ngayal, enggak malu salah. Zalamtu nafsi, aku sudah menganiaya diri. Bentuknya apa saja zalamtu nafsi, menganiaya diri. Wa amil tusuan, dengan apa? Dengan saya mengerjakan satu keburukan. Ya, ambil tusuan. Kita sudah ngaku, ya Allah saya sudah salah, pasrah sudah. Faghfirli, saya mengaku salah, saya mengajukan proposal permohonan ampunan kepada. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya melainkan hanya Engkau. Nah, siapa yang membaca doa ini, ya, siapa yang membaca doa ini dalam hadis tersebut, ghufirallahu keadaan walau karena segalanya itu sebanyak dengan semut. Namel itu kan semut kan, namlah itu semut cewek. Bahasa Arab itu tambahin tak sudah dari cewek ya. Ustadz, guru. Ustadzah, cewek. Ini namel semut, namlah semut cewek. Bakorun sapi, bakorotun sapi, cewek. Gampang ya bahasa Arab itu ya. Ya yang gampang, kalau yang bagian gak gampang ya gak gampang. Itu kalau mau doa yang diajarkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Diriwayatkan juga an afdhalal istighfar. Ada sebuah riwayat yang mengatakan ada seutama-utamanya istighfar. Kalau kita sering dengar kata doa sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Teman-teman yang baca itu sebelum aktivitas pagi kita itu. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhan kami, ya kan? Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Kita mengakui kita sebagai hamba.
Wa ana abduka, kami adalah hambamu. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Nah, ini kalimatnya kalimat ngalem bono ya. Memuji kepada yang maha kuasa, kita merendahkan diri di hadapan. Engkau adalah Tuhan, aku adalah hambamu. Wa ana ala anji. Bahwa kemampuan saya akan menjalankan. Sudah disumpah. Kita sudah disumpah dulu sama yang maha kuasa ketika dalam alam lauful mahfud. Kita ditanya, alastu birabbikum, apakah engkau siap menerima aku sebagai Tuhanmu nanti di dunia? Qalu bala, mereka mengatakan iya, kami siap. Tapi ketika kita di dunia kita lupa. Kadang memang lupa ya, ketika di perjalanan. Wa jika masdatu abu a'udzubika min syarri ma sanatu, ya Allah kami meminta perlindungan dari buruknya pekerjaan kami. Jadi kadang pekerjaan itu ada memang sering kepleset kita ya. Jadi kita kadang keluar dari rel. Nah, kita minta perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa supaya tidak keluar dari rel kita. A'udzubika min syarri ma sanatu. Abu ulaka bi nikmatika alayya, aku mengakui terhadap nikmatmu yang engkau senantiasa cucurkan kepadaku. Wa abu alayya nafsi bidzambi, dan saya mengakui kalau cucuran nikmat yang engkau berikan kepada kami itu tidak bisa semua kami syukuri. Kadang kami kufuri, kadang kami lalai. Maka kami dengan ini mengajukan proposal, kami mengakui kelalaian kami. Faqad zalamtu nafsi, sungguh kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami. Wa'taraftu bidzambi, kami mengakui dosa kami. Faghfirli dzunubi, ampunilah dosa-dosa kami, ma qaddamtu minha, baik dosa yang pernah kami lakukan, yang dulu-dulu yang enggak kehitung ya, yang pernah kami lakukan, wa ma akhartu, dan dosa yang akan kami lakukan. Ini kan dahsyat. Belum dilakukan aja sudah dimintakan proposal. Dan ini dahsyatnya doa ini sebenarnya. Wa ma akhartu fa innahu la yurzu dan tidaklah ada yang bisa mengampuni semua dosa melainkan hanya Allah. Ini doa ada yang mau menghafal atau ada yang kata Nabi, banyak membaca istighfar itu dapat menarik rezeki. Cuman kita sering keliru ya Pak Dikin, rezeki itu kadang orang sering mengira bahwa rezeki itu hanya rupiah. Ada rezeki itu bisa real, bisa rezeki itu tidak cuma rupiah, itu bisa kesehatan, bisa. Kalau di kurs ternyata ya benar-benar mahal. Rezeki waktu bertemu dengan keluarga saya tiap hari kita ketemu dengan anak istri, ini rezeki masih bisa diberi juga rezeki. Yang sehat nggak cuma orangnya, tapi motornya juga ikut sehat. Semoga itu kan rezeki juga. Nah, kita punya teman yang baik, punya kantor yang baik, lingkungan yang baik, itu juga rezeki juga. Nah, Allah memberikan salah satu jalan kepada kita untuk menarik rezeki, magnetnya adalah dengan istighfar. Kata Allah dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum, mintalah kalian kepada Tuhanmu ampunan. Innahu kana ghafara, karena engkau meminta ampunan kepada Allah itu tidak salah. Karena Allah itu paling senang dimintain ampunan. Ada riwayat di mana Nabi mengatakan, andaikan kalian semua itu tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, itu Allah nggak kumpul.
Justru Allah akan datangkan kaum yang lain nanti yang akan berbuat dosa dan mereka mengakui dosa mereka dan minta ampun kepada Allah karena Allah punya sifat Ghafur tadi. Itu lumayan ngayem-ngayem hati ya. Jadi mungkin kita bisa masuk jalur wali gara-gara dari jalur istighfar ini. Jadi nanti orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa itu kadang yang menyesal juga. Karena dalam ayat lain itu orang yang berbuat dosa, Allah gantikan dosanya nanti di akhirat karena dia minta ampun istighfar. Allah jadikan dosa-dosanya itu menjadi hasan. Ulaika yubadilunallahu hasanat ya. Allah gantikan dosa-dosanya yang telah lalu itu dengan kebaikan. Jadi diganti dengan baik. Jadi orang yang nggak berbuat dosa sama sekali itu malah kadang mereka merasa menyesal. Tapi ini saya nggak ngajak berbuat dosa nih. Ini ngajak kita beristighfar. Jangan salah paham nanti kalau paham salah jadi dikira ngajak berbuat dosa. Kita suruh minta ampun kepada Allah. Kalau sudah minta ampun, selesai kamu punya masalah apa, Allah kasih solusi. Yursilis sama alaikum midrara, Allah kucurkan air dari langit. Midrara yang deras. Derasnya deras berkah. Bukan deras azab ya, derasnya deras berkah. Berkah itu yang tadinya kering bisa menjadi basah adem, yang tadinya hawanya sumuk bisa menjadi seger, itu deras berkah. Yang tadinya tidak ada hijau-hijau tumbuhan jadi tumbuh, itu derasnya deras berkah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah akan berikan tambahan harta yang banyak dan keturunan. Kita punya harta, nggak punya keturunan juga masih kurang ya. Nah, punya keturunan nggak punya harta, ya tambah kurang juga. Jadi dua-duanya dikasih. Dua-duanya kita dikasih, ya punya harta, ya punya keturunan. Salah satunya dengan istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jadikan nanti kebun-kebun yang hijau, yang subur, yang berkah. Wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan pula sungai-sungai yang mengalir indah kayak lagu Ninja Hattori itu ya. Itu indah sekali itu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza salaitumus subha fa'aksiru minal istighfar. Ada riwayat dari Anas bin Malik dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sabdanya begini, idza salaitumus subha, kalau kamu sudah selesai salat subuh, kalau kamu sudah subuh kemudian selesai, fa'aksiru minal istighfar, perbanyaklah membaca istighfar, kata Nabi. Kemudian sahabat nanya, ini sahabat fakulna, kami nanya kepada Rasul, ya Rasulullah alimna syai'an nastaghfirullah ta'ala bih. Ya Rasul, istighfarnya yang gimana? Tolong ajari kami istighfar yang kau maksud ketika kita habis sholat subuh ya Rasul. Nah, Rasulullah kemudian mengucapkan sebuah doa untuk diajarkan kepada para sahabat. Nah, akhirnya sambil ke kita ini. Doanya Allahumma inna nastaghfiruka, ya Allah sungguh kami meminta ampun kepada Engkau. Wa natubu ilaika min kulli dzambin, dan kami bertaubat atas setiap dosa. Alimnahu aw lam na'lam. Baik dosa itu kami tahu dan kami sengaja untuk melakukannya, atau dosa itu tidak kami tahu kalau itu dosa, kemudian kami melakukannya. Contoh dosa yang nggak tahu apa? Misalkan kita disuguhi makan makanan yang haram, kita tidak tahu, padahal itu dosa, makan haram, tapi kan kita tidak tahu. Ya kita minta ampun terhadap dosa yang kita tidak tahu. Baik dosa itu filailin wa nahar, baik dosa itu dikerjakan di waktu siang ataupun dosa yang dikerjakan di waktu malam, di malam ataupun di siang. Doanya seperti itu pendek ya. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin. Itu insyaallah cepat hafal tapi cepat lupa juga ini. Nah kata Nabi, faman wadzaba alaihi fata'allahu lahu baban minar rizki.
Kata Nabi, barang siapa yang bisa melazimkan doa yang pendek ini, Allah jamin bukakan pintu rezeki. Satu pintu rezeki sudah dibuka itu habis subuh itu. Wa ghuliqa anhu baban min abwabil faqri, dan Allah janji untuk menutup satu pintu dari pintu kefakiran. Itu doa tiap pagi ini biasanya orang-orang yang mepet-mepet. Itu kita dulu waktu kita mepet ekonominya paling getol, jadi kalau doa-doa yang seperti itu. Demikian dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Demikian dulu ya, ini sebenarnya masih ada, cuman terlalu panjang nanti pada jam kaji, kalau terlalu panjang bosan. Monggo kami kembalikan kepada Mas Roni. Terima kasih.